Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam pada seluruh mahasiswaku, seluruh mahasiswa saya. Pertemuan kita pada hari ini itu membahas bagian yang pertama dari mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Mata kuliah ini bobotnya 4 SKS dan sangat penting, sehingga harus benar-benar dipelajari dengan baik karena berkaitan dengan mata kuliah lainnya nanti yang ada di semester berikutnya. Ada beberapa bab yang kita bahas dalam mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita bahas tentang bab yang pertama, yaitu pengantar sistem informasi. Ya, sebenarnya materi yang ada di sini sebagian besar adalah materi yang sudah didapat pada mata kuliah yang lain, yaitu mata kuliah sistem informasi. Jadi di bab yang pertama ini kembali mengulang apa yang sudah pernah disampaikan di mata kuliah tersebut. Pertama, uraian tentang sistem. Ada banyak sekali definisi tentang sistem. Sistem disebut sebagai sekelompok komponen yang saling terkait, yang bekerja dan menghasilkan produk secara spesifik. Kemudian ada lagi yang menyatakan bahwa sistem itu sekelompok elemen yang terintegrasi, punya maksud yang sama-sama untuk mencapai satu tujuan. Kemudian pendapat lain menyatakan bahwa sistem itu adalah jaringan kerja. Di dalamnya ada prosedur-prosedur yang sekaligus berhubungan, kemudian dikembangkan sesuai dengan suatu skema yang terintegrasi untuk melaksanakan suatu kegiatan utama di dalam bisnis. Intinya, sistem itu punya banyak elemen, punya banyak komponen, tapi setiap komponen dan elemen tadi seluruhnya saling terkait, sama-sama bekerja, sama-sama berusaha untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan. Sedangkan informasi ini merupakan data yang sudah diubah menjadi output yang lebih berguna, lebih bernilai bagi orang yang membutuhkannya. Informasi juga didefinisikan sebagai sekelompok fakta yang bermakna dan bermanfaat bagi manusia dalam proses pengambilan keputusan. Nah, informasi disebut juga sebagai semua data yang mempunyai arti bagi pihak pemakai. Jadi disebut sebagai sebuah informasi apabila yang didapatkan atau yang diterima oleh seseorang itu adalah informasi yang data yang bermanfaat, fakta yang bermanfaat yang bisa digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Lalu kalau kita kaitkan antara definisi sistem dan informasi, ada beberapa pendapat juga yang menyatakan pertama, sistem informasi itu adalah satu set komponen yang saling terkait untuk mengumpulkan atau mengambil informasi, kemudian memproses informasinya, menyimpan informasi tadi, lalu mendistribusikannya untuk tujuan apa? Pengambilan keputusan dan pengendalian dalam sebuah organisasi. Sistem informasi juga dikatakan sebagai proses yang di dalamnya ada aktivitas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Disebut juga bahwa sistem informasi itu adalah pengaturan orang, data, lalu proses, dan teknologi informasi yang berinteraksi. Jadi antara orang, data, proses, dan teknologi informasi itu berinteraksi untuk apa? Untuk mengumpulkan informasi, memprosesnya, menyimpannya, kemudian menyediakan informasi tadi sebagai output yang dibutuhkan dalam tujuan mendukung operasional di sebuah organisasi. Sistem informasi disebut juga sebagai suatu sistem yang mempertemukan berbagai kebutuhan untuk pengolahan transaksi harian. Ya, transaksi harian seperti transaksi penjualan, transaksi pembelian, dan lain-lain. Kemudian mendukung operasional di dalam organisasi, lalu bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari sebuah organisasi, kemudian menyediakan kepada pihak luar dengan laporan-laporan yang ditentukan. Jadi intinya dalam sebuah sistem informasi itu ada aktivitas komponen-komponen sistem tadi
seluruhnya berinteraksi untuk melakukan satu aktivitas, antara lain mengumpulkan informasi, memprosesnya, menyimpannya, menganalisisnya, mendistribusikannya kepada pengguna informasi baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi yang nantinya dipakai untuk tujuan pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, sebuah sistem itu punya karakteristik, ada namanya komponen-komponen yang tadi disebutkan bahwa sistem itu terdiri dari komponen-komponen. Kemudian di dalamnya juga ada batas sistem atau disebut dengan boundary. Lalu ada lingkungan luar sistem, kita sebut sebagai environments. Kemudian penghubung sistem antara atau disebut juga dengan interface, masukan atau input, keluaran atau output, kemudian pengolahan, proses, lalu sasaran dan tujuan. Nah, kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Jadi yang berwarna biru seperti ini, ya, ini disebut sebagai environment, lingkungan yang berada di luar dari sistem. Misalnya sistem informasi akademik. Nah, kondisi-kondisi yang ada di luar dari lingkup sistem informasi akademik, ya, itu kita sebut sebagai environment. Misalnya sistem keuangan, ya, kemudian sistem pendaftaran. Nah, itu merupakan lingkungan luar dari sistem informasi akademik yang kita tetapkan. Nah, kemudian yang tertera di sini yang disebut dengan subsistem yang digambarkan, ini kita sebut sebagai komponen yang tadi dinyatakan sebagai komponen. Misalnya dalam sistem informasi akademik ada sistem di dalamnya terdiri dari sistem pendaftaran mahasiswa baru, kemudian sistem pengontrakan mata kuliah, kemudian sistem penilaian. Nah, itu kita sebut sebagai komponen atau subsistem. Kemudian yang disebut dengan boundary itu adalah batasan dari sistemnya yang membatasi antara subsistem yang satu atau komponen yang satu dengan komponen yang lain, itu kita sebut sebagai boundaries. Kemudian penghubung antara satu komponen dengan komponen yang lain, satu subsistem dengan subsistem yang lain, ini disebut dengan interface. Lalu disebut dengan interface. Jadi kalau digambarkan bentuknya terlihat seperti di depan. Jadi sebuah sistem itu input. Nah, tadi disebutkan ada input. Input itu terletak ini, panah yang masuk ke dalam sebuah subsistem ini kita sebut sebagai input. Kemudian panah yang keluar dari subsistem ini kita sebut sebagai output. Lalu proses yang terjadi di dalam subsistem itu kan ada input, ini yang masuk ke subsistem, kemudian diolah, diproses, baru kemudian dikeluarkan sebagai output. Nah, ini gambaran dari komponen dari sebuah sistem. Nah, siklus informasi itu berawal dari input. Input masuk ke dalam sebuah sistem, kemudian diproses. Jadi ada menggunakan model proses tertentu. Di proses itu bisa dengan cara dijumlahkan, bisa dengan cara dibagi, bisa dengan cara dikali, bisa dengan cara diurutkan, dan seterusnya. Nah, diproses, kemudian hasil pemrosesan itu biasanya disimpan ke basis data atau dasar data untuk sewaktu-waktu bisa diakses kembali. Nah, hasil pemrosesan ini berupa output, yaitu informasi. Nah, informasi ini dikirimkan kepada penerima informasinya. Lalu, penerima informasi setelah mendapatkan output tadi, mendapatkan informasi tadi, dia juga bisa melakukan pengambilan keputusan terhadap tindakan apa yang akan dilakukan dalam organisasi. Kemudian dari tindakan tersebut didapatlah hasil tindakan. Hasil tindakan
dari perbuatan yang dilakukan oleh si penerima informasi tadi. Nah, dari hasil tindakan, kemudian kita capture data yang didapat dari aktivitas tersebut. Ya. Jadi data yang kita peroleh dari hasil tindakan tadi, kita evaluasi, itu akan menjadi input kembali bagi sistem tersebut. Makanya disebut dengan siklus, karena aktivitas yang terjadi itu berulang. Ya, itu berulang. Jadi awalnya dari input, diproses jadi output, kemudian digunakan untuk melakukan tindakan, hasil dari tindakan dievaluasi, dapat lagi data itulah kemudian menjadi input kembali. Inilah siklus.